kasih ya Najwa dan juga Rehan karena udah mau datang kemari. Dan minta maaf aku cuma bisa traktir kalian di sini aja. Dion, itu bukan masalah. Kami juga tidak mempermasalahkan kami ditraktir di mana. Dion, justru karena ini hasil dari kerja keras kamu, rasanya lebih enak kok. Sayangnya aku cuma bisa traktir kalian nasi goreng sama air putih. Nggak apa-apa Dion, zaman sekarang susah loh orang cari kerjaan, apalagi yang halal. Ya, itulah yang terpenting dari semuanya. Ya ampun, karena di sini ternyata. Loh, kalian ngapain kesini? Aku kan nggak ngundang kalian. Loh, kita kesini juga kan ingin merayakan keberhasilan kamu dengan pekerjaan baru kok. Aku nggak perlu simpati dari kamu, Aldi. Ini bukan simpati. Cuman aku nggak habis pikir aja. Kenapa sih harus jadi sopir angkot? Ini bukan masalah pekerjaan. Tapi asal kamu tahu, tiap malam mami di rumah itu menangisi kamu. Apa sih susahnya kerja di kantor? Kalau soal kebutuhan, di rumah tiap hari juga semua terpenuhi. Iya Dion, kalau kamu emang pengen jadi orang yang baik ya nggak usah jadi supir angkot juga kali. Lagian kan kamu kuliah jauh-jauh ke Australia, kok ujung-ujungnya jadi supir angkot doang? Kamu nggak kasihan sama almarhum papi kamu? Aku bukan mau belain Anita, tapi apa yang dikatakan Anita itu ada benarnya. Kamu tahu sendiri kan, perusahaan yang papi bangun, itu adalah perusahaan yang sangat bonafit. Bagaimana kalau kamu bekerja seperti ini, terus di luar sana ada rekan-rekan bisnis yang melihat keadaan kamu seperti ini. Justru mereka kan berpikiran kalau keluarga kita mungkin sekarang lagi ada masalah. Atau mungkin kondisi perekonomian perusahaan lagi jelek. Apa kamu gak mikir sepanjang itu? Sekali-sekali jadilah orang agak dewasa, jangan terlalu egois. Pekerjaan di kantor juga kan banyak yang bisa dikerjain. Iya Dion, Aldi benar. Kamu punya kualifikasi kerja yang baik, jadi sayang kalau disia-siakan. Udah ya. Tolong kalian menghargai keputusan aku. Aku mau menjadi seseorang yang mandiri, sama seperti Rehan. Dan aku nggak mau terus-terusan ketergantungan di perusahaan kamu, Aldi. Aku mau berdiri atas kaki aku sendiri. Kamu akan tahu, Najwa, kalau aku bersungguh-sungguh dengan pilihan aku ini, aku akan membuat kamu merasa bangga terhadap aku. Oh ya, mumpung kita lagi ngumpul, aku pengen ngomong sama Najwa dan juga Rehan. Mau bicara apa Anita sekarang? Jangan sampai dia bicara tentang diary itu di depan mereka. Salah-salah, Najwa bisa tersinggung, dan akhirnya hubungan kami akan terguncang. Aku pengen ajak kamu, Najwa, untuk tinggal lagi sama kita. Apa? Kamu mau ngajak Najwa tinggal bareng sama kita lagi? Anita, apa kamu sadar dengan apa yang kamu katakan tadi? Aku sadar kok, Najwa. Kamu mau datang sebagai ibu dari anak aku boleh, sebagai kakakku juga boleh, dan sebagai istrinya Aldi juga boleh kalau kamu mau. Anita, kenapa kamu bicara seperti itu, Anita? Maaf, Anita. Tolong hormati aku dan juga Rehan dengan tidak berbicara seperti tadi. Loh, Najwa, bukannya kamu mau mengasuh anak aku? Aku memang ingin membantu mengasuh anak kamu, tapi bukan sebagai istrinya Aldi. Seharusnya kamu bisa lebih menjaga dengan apa yang kamu katakan, Anita. Karena itu bisa memicu salah paham. Najwa, Rehan, aku benar-benar minta maaf. Sekarang Anita, aku minta kamu tarik lagi kata-kata itu. Kamu minta maaf kenapa sih? Aku kan bicara fakta. Kamu emang masih cinta sama Najwa? Tiap kita berantem, kamu pasti ngomong kayak gitu. Aldi, coba kamu minta istrimu hati-hati kalau bicara. Anita, apa maksudmu bicara begini? Maksud aku cukup jelas kok. Aldi itu masih cinta sama Najwa. Dan Najwa juga cinta sama Aldi. Mereka harus bersatu. Anita, kamu itu sama sekali nggak ada hak untuk menyatukan Aldi dan juga Najwa. Kalau aku ikhlas terima Najwa sebagai istrinya Aldi, kamu bisa apa? Hak aku dong mau terima Najwa atau enggak? Tolong berhenti, Anita. Kamu sudah merendahkan harga diri aku. Kamu gak berhak menilai aku. Aldi memang masa lalu aku, tapi kami sudah sepakat untuk mengubur jauh-jauh masa lalu kami. Aku sangat-sangat kecewa sama kamu, Anita. Najwa! Anita, kamu harus belajar menghargai rumah tangga orang lain. Tapi terutama kamu harus belajar menghargai perkawinan kamu sendiri. Rehan,
Anita, apa yang sudah kamu omongin? Biarin aja mereka menyelesaikan masalah rumah tangga mereka sendiri. Oke, sekarang saya mau tanya serius sama Ibu Priyanka. Tadi Ibu Priyanka bilang katanya Najwa gak bisa punya anak. Maksudnya dia tidak subur. Iya. Najwa itu sama sekali tidak subur. Buktinya sampai sekarang dia gak bisa hamil. Ya kan? Sekarang Ibu Priyanka boleh nangis lagi. Makeup saya nggak luntur kan? Masih cantik. Terima kasih. Nggak ada yang lihat kita kan? Priyanka. Stop. Sekarang kita nggak boleh nangis lagi. Mau. Ya Allah, kenapa ujian ini datang bertubi-tubi? Kenapa mereka tidak bisa membiarkan aku dan Rehan menjalani perkawinan kami dengan tenang? Kenapa semua orang ingin memisahkan aku dan Rehan? Najwa! Najwa, tunggu aku! Najwa, kita harus bicara! Najwa! Najwa! Maaf, Pak. Maaf. Astagfirullahaladzim, Rehan. Pak, maaf, Pak. Bapak tidak apa-apa? Tolong maaf ya, Pak. Tadi saya tidak lihat. Saya sedang mencari istri saya, Pak. Di mana Najwa? Najwa. Ya Allah, kenapa semua ini harus terjadi padaku? Apa yang salah dengan aku dan Rehan? Pernikahan kami gak akan pernah terjadi jika bukan karena campur tanganmu, ya Allah. Najwa? Najwa? Najwa! Rahasia besar apakah yang ada di balik semua rencanamu ini?